baru goes di sini kita 1 bulan yang lalu. Yang kedua, memang Cinere sekarang tinggi lagi COVID-nya. Cinere itu tinggi lagi sekarang. Yang terkena itu masih di pertama itu karena dasarnya kenapa kita mengadakan pembatasan kegiatan outdoor di RW kita, dan ini semua RW juga begitu. Yang kedua itu tadi karena Ibu Eli, istrinya wali kota itu terkena. Tapi untungnya terkenanya bukan di sini. Walaupun dia pernah goes di sini, pernah kumpul-kumpul di sini, tapi kenanya di Sukma Jaya. Tapi tidak menutup kemungkinan yang pernah ikut itu kalau dites bisa jadi kena. Nah, makanya kemarin saya juga sarankan kepada ibu-ibu yang ikut, sekitar ada 15 orang, 10-15 orang, kalau dia nggak di tracing, nggak ada dari puskesmas tracing, dia lapor aja langsung, termasuk ibunya, Ibu Yudi. Saya saranin untuk dia tes, supaya nanti di lingkungan kita bersih gitu ya. Jadi nggak, kalaupun dites ya dia harus isolasi mandiri gitu ya, atau dia rumah sakit. Sekarang Ibu Wali itu lagi masih isolasi, tapi dia di rumah sakit sekarang. Nah, jadi itu hanya dua itu. Jadi ada yang terkena dengan 3 meningkatnya COVID di lingkungan Cinere ini. Nah, kita juga nggak ngerti berdasarkan tracing dari tim Satgas COVID Kota Depok, bahwa klaster sekarang ini, klaster itu ada di komplek-komplek, di perumahan-perumahan klasternya. Jadi yang banyak itu ya ternyata di komplek-komplek ini. Nah, saya juga menyadari mungkin di komplek ini kita ada yang kerja di Jakarta. Di Jakarta sekarang nomor 1 COVID-nya, makin banyak. Total kemarin itu 3.900, dari 3.003 jadi 3.900 di DKI. Artinya di DKI itu tinggi sekali, sementara kita yang dari Depok, dari Bogor, kerjanya ke DKI, balik lagi ke rumah kita masing-masing. Nah, itu mungkin salah satu tracing ya. Itu salah satu tracing yang dijelaskan oleh ketua Satgas COVID Kota Depok. Nah, terus akhirnya wali kota mengeluarkan surat edaran bahwa kalau bisa setiap kloster itu, setiap komplek-komplek itu harus membatasi, bukan menyetop sama sekali, tapi membatasi kecuali yang umurnya di atas 50 tahun. Lansia ya. Itu karena rentan sekali yang di atas 50 tahun itu lah. 50 tahun yang senam kita pagi itu kita stop sama sekali sampai ya kira-kira sampai ada pengumuman dari Satgas Depok lagi. Kalau ternyata Cinere ini nanti nurun, ya kemungkinan tambah kita izin lagi, kita lepas lagi. Jadi nggak semuanya. Jadi itu alasan saya Satgas dari kecamatan. Ya lihat, jadi setiap komplek itu didatengin. Ini Pak Solihin udah belum ngumumin bahwa ada pembatasan di outdoornya? Ya Pak, saya bilang saya lihatin, ini saya sudah ngumumin kerjasama dengan RW. RW sudah setuju. Kalau RW-nya nggak setuju, saya juga nggak berani, saya bilang. Karena ini wilayah RW, bukan wilayah saya. Saya hanya mengawasi COVID aja. Ya paling nggak saya nanti pakai halo-halo, paling keliling-keliling kalau RW-nya nggak mau pengurangan outdoor itu. Jadi itu dasar saya, itu dasarnya. Nah, ini kan untuk kita semua, karena kita ini sudah banyak di komplek kita ini ternyata manulanya tinggi sekali manula kita. Apalagi di RT kami, RT 3 itu hampir 75% manula. Jadi untungnya ngerti, mereka berpikirnya rasional lah berpikirnya. Jadi mereka nggak mau keluar, paling di halaman rumahnya aja nyuci mobil. Kalau dulu tuh kumpul-kumpul di pinggir jalan ini, kita kumpul. Dengan adanya COVID, udah nggak lagi kita say halo aja, halo gitu aja. Nah, tujuannya hanya itu, karena berpikirnya positif dan rasional gitu.
Nah, kalau kita takutnya kalau kita nggak berpikir rasional, saya takutnya nanti kita jadi klaster, sementara kita nggak klaster ini, kita nggak ada konsep kita, tapi di situ ada yang terindikasi, sana ada terindikasi, Ismaya ada, Uri ada, tapi alhamdulillah kita nggak ada ya. Saya nggak tahu kita nggak ada ini, apakah kita memang nggak mengadakan tes, saya nggak tahu. Saya nggak bisa pantau itu, karena saya lihat puskesmas itu tertutup. Kalau kita minta data, oh belum ada. Jadi saya agak kesulitan nih dengan ini, makanya saya langsung ke pemerintah Kota Depok langsung. Ternyata ya memang kita tinggi. Termasuk lurahnya, saya bilang Pak Lurah, kalau ini jangan kita tutup-tutupin Pak. Karena kita menyelamatkan ribuan orang, bukan menyelamatkan 10-20 orang, saya bilang. Jangan gara-gara 1-2 orang, ribuan orang, ratusan orang kena. Pak Lurah juga, ya udah berarti Pak, Bapak harus juga mengadakan ini katanya, harus buat surat himbauan pembatasan kegiatan di outdoornya, karena menurut dari Satgas itu adalah klaster baru penyebaran itu ternyata di komplek, di perumahan. Nah, ya kita berpikir kan, oh kenapa klasternya ada di kita? Ternyata ya memang ada yang kerja di Jakarta. Itu salah satunya. Mereka pulangnya nggak langsung buka baju apa itu, mestinya langsung pulang dulu, langsung mandi, bajunya langsung masuk ke tempat kerja. Ya begitu, mungkin ya kita nggak tahu. Tapi ya kan betul, kita ini belum. Jangan sampai nanti gara-gara kita kebablasan kegiatan buka di outdoor, kita jadi terkena juga. Saya Ya, nggak kena lah. Jadi aman kita. tunggu ya. Jadi untuk mengurangi itu kita batasin aja. Bukan kita stop sama sekali. Jadi saya rasa itu alasan dari Covid maupun RW. Saya udah sama Pak RW juga komunikasi. Nah, sekarang teman-teman pengen tahu pembatasan itu seperti apa, bagaimana jamnya, bagaimana. Oh iya. Jadi nanti gini Pak Solin, karena yang mereka pertanyakan itu kok protes-protes warga aja yang didengar, sementara kami kan warga juga dari kecil Om. dari kecil, Dari- ada yang dari ya kayak Mas Chan, Adi itu dari termasuk Boni ini dari kecil di sini, lahir di sini, besar di sini. Sementara yang protes-protes itu didengar teman-teman yang di sini yang juga warga, kenapa nggak didengar gitu loh Pak. Kita bukannya mau berontak enggak, kita pengen didengar dan kita juga pengen dengar maunya seperti apa. Insya Allah ada titik temu kan gitu Pak. Ini saya adakan itu supaya ada titik temu dan bagaimana ya, dari pihak yang tidak boleh dan dari pihak kami. Kemarin saya undang Pak Lukis, Pak Solin juga tahu. Pak Lukis bilang buat apa? Kan nggak benar. Ya. Waktu itu beberapa minggu yang lalu saya ngundang seperti Bapak, saya ngundang Bapak. Cuma Pak Lukis jawabnya buat apa? Saya bilang loh, mereka ini anak-anak dewasa, sudah bisa diajak diskusi. Saya bilang gitu. Kenapa mereka yang protes didengar, teman-teman yang pingpongan nggak mau didengar suaranya? Kan nggak adil Pak. Itu. Nah kebetulan alhamdulillah Pak Solin masih mau diajak diskusi, jadi kita juga pengen tahu dan Pak Solin juga harus tahu bagaimana maunya anak-anak. Nanti namanya diskusi kan ya mencari titik temu Pak. Ya musyawarah untuk mendapatkan mufakat itu aja sih intinya. Oke, jadi gini. Jadi kan dasar kita ada membuat pembatasan ini. Ya. Jadi bukan kita ada yang protes, warga yang protes ini. Saya nggak mau. Ya, Tapi ada yang protes juga. Sebentar Pak Solin. Iya, itu saya tahu. Tapi sebelum ada ini kan banyak yang protes. Pak Solin sendiri juga tahu. Ya, dia tahu. Bahkan saya pun diomongin di belakang. Yang saya di grup kan Pak Solin tahu bahwa gara-gara si Iwan itu udah nunjuk loh ke
ketua RT 1, anak-anak jadi ngeyel. Sementara saya merasa nggak pernah tuh diajak ngomong. Yang ngomong itu istrinya Pak Lubis. Istrinya Pak Lubis apaan sih? Kan jawaban Pak Lubis waktu itu ada kan? Saya sejak itu saya nggak mau baca. Pak, udah malas. Dia bilang itu adalah obrolan pribadi dia. Obrolan pribadi berarti nunjuk Pak. Hal itu kalau saya baca itu bakalan ribut sama saya. Saya samperin Pak dua-duanya. Gitu loh. Kemarin nggak jadi datang berarti ya? Nggak ada, Pak. Kan diundang sama dia kalau ini kan ke rumah aja katanya, tapi sendiri gitu. Dia ngomong kayak gitu. Siapa dia, Pak? Ajak teman katanya gitu. Berarti kan Saya baca itu. Berarti dia kan nggak mau ngomong sama anak-anak kan? Ya mestinya memang dia ke RW. Buat apa kantor RW kalau dia saya mau ngomong di ngundangnya di rumah? sini, Pak. Saya Tapi ngundang- kemungkinan begini, karena itu masalah pribadi dia bawa mungkin ke rumah dia. Kemungkinan ya masalah bukan pribadi. begitu. Itu berarti masalahnya dengan begitu dia sudah menjelekan saya Pak. Ya. Padahal boro-boro ngomong ke sini, datang ke sini atau enggak telepon saya lah. Dia tahu nomor telepon saya. Enggak tuh enggak pernah ada omongan seperti itu. Jadi itu Pak Iwan. Kalau itu Ya, saya kita anggap lain lah Iya, itu. makanya saya ngerti. Sebelum ada ini, saya cerita dulu sebelum ada peraturan ini, di belakang tuh banyak protes. Rame ya? Iya, Rame. banyak protes yang nggak jelas yang didukung sama Pak Lubis. Sementara yang main di sini anak-anak warga sini juga. Saya bilang ngomong aja lah sama mereka. Jangan tektok lewat saya. Sementara di grup anak-anak nggak ada. Itu Pak yang saya sesalkan sama dia. Itu aja. Salah satunya pemicu yang dari bawah, Pak. Pribadi orang ya. mestinya. Iya, jangan juga disalahkan sayanya. Emang ngomongan pribadi, tapi kan kalau ketahuan begini, yang marah saya bisa aja saya geruduk Pak. Tapi saya nggak mau begitu. Saya ajak diskusi, ayolah diskusi. Jangan bilangnya sudah ngomong di sini, berkoar-koar di luar bahwa saya nggak bisa dikasih tahu. Emang begitu caranya? Enggak kan? Saya aja ada urusan masalah RT, sampah RT saya yang menyangkut RT dia, saya telepon dia, nggak pakai istri saya yang mau keluar di luar, enggak. Maksud saya gitu Pak, kalau memang urusan kita ya kita aja, itu yang baik. Nah Pak Solihin kan urusannya kita sama kita, jadi kita ini semua. Ya, aja. saya bicara Kopet ini. Iya makanya Bukan bicara warga, tapi perintah dari wali kota. Iya, Saya oke. perintahnya dari situ. Saya ngerti. Saya udah diawasin tuh, belum Saya- apa-apa. saya Udah ngerti. datang itu yang dari Oke, saya kecamatan. ngerti, tapi kan ini kan rembekan dari sebelumnya Pak. Nah, pas ada ini baru rembrengnya nih. Nih teman-teman, silakan ngobrol, silakan diskusi. Pembatasannya seperti apa ya tanya aja sekalian. Gitu. Iya. Jangan juga tektok saya ngasih tahu ke teman. Kan biar langsung aja. Tuh. Silakan Pak Solihin. Ya, jadi Pembatasannya dasarnya kan seperti apa? dasarnya Betul. jelas ya. Ada yang terkena di masjid itu, di masjid Cina Raya itu ada Ya, satu betul. keluarga. Cuman apakah itu hasil dari anak-anaknya itu positif, kita belum dapat ini. Kita belum dapat. Nah, kemudian pembatasan itu antara lain ini, pembatasan itu yang telah kita umumin ke WA RT RW ya, mungkin dilanjutkan ke Posehat. Itu salah satunya satu senam yang melibatkan warga yang berumur di atas 5 tahun ke atas itu ditiadakan. 50 tahun Pak. Ya. Jadi itu di stop sama kali dia. Terus Nah, itu. Yang kedua, kegiatan warung kantin. Kantin ini maksimal itu 2 orang atau kurang dari 5 orang. Itu boleh makan di sini. Kalau satu keluarga itu boleh 5 orang satu keluarga ngumpul nggak apa-apa. Tapi kalau di antara keluarga lain lebih dari 5 orang itu tidak boleh. Makanya saya juga pergi. Saya sama sini juga ikut nih dengerin intinya. Siapa namanya? Mas Didi. Mas Mas Didi, Mas Yudi, Mas, Oh, Didi itu. Mas Yudi, Bukan yang ini. ikutan dulu Mas Yud. nongkrong. Ikutan. Ini Mas. Ini masalah
Oh iya, saya dengerin aja. Siap siap. Saya udah ngomong sebetulnya tolong. Tapi didengerin lagi aja. Ada ambil kursi dia. Yudi apa boleh Yudi kalau nggak itu? Ada Yudi nggak? Perwakilan aja perwakilan. Yudi ya, Yudi boleh. Yang pakai topi yang itu hitam bayar 20.000 yang pakai topi hitam. Cuman bioskop nggak boleh. Menggunakan bioskop ya. Udah, taruh aja dulu. Udah makan. Mas apa Mas? Namanya lupa. Saya Vando. Hah? Vando. Andu. Vando. Wando. Jadi gini. Jadi kan kita ini kan mengeluarkan Iya gua. Biarin aja di situ. tim COVID-19 RW 9 ini mengeluarkan pembatasan kegiatan pengumuman pembatasan kegiatan di RW kita ini. Nah, itu antara lain ini ya, pembatasannya itu adalah satu, senam yang melibatkan warga berumur 50 tahun ke atas itu ditiadakan, di stop. Kan ada ibu-ibu hari Minggu dan hari Seminggu berapa kali? Dua. Ada 2 kali. Mas. Nah itu karena yang ngikutin itu rata-rata umur di atas 50, jadi itu kita stop karena umur 50 itu rentan sekali untuk kena. Nah itu satu. Yang kedua, kegiatan warung kantin itu hanya boleh 2 orang saja yang makan di tempat, atau 5 orang tapi dalam satu keluarga. Boleh 5 orang tapi dalam satu keluarga. Kalau ada keluarga yang lain yang kemungkinan harus dikurangin, itu orang itu harus cukup bawa makannya mau pulang, jangan makan di tempat. Kalau misalnya Kalau makan di sini gimana Om? Dan jaga jarak. Iya, makan di sini jaraknya jarak. kalau misalnya itu kan bisa di sini bisa. Boleh. Iya, maksudnya boleh nggak masalah. Kalau saya kan udah coba kayak meja Agak doang, jauh, ya. saya kasih lakukan dong. Iya. Kita juga kita awasin sih kalau yang datang itu beda orang. Kayak harus kemarin diperhatiin, sempat beda betul. orang. Maaf Om, ini karena beda ini Omnya duduk sini. Ya. Kita memang kasih tahu Betul. sih. Terus Setuju, karena kemarin Mbak ini juga tutup, akhirnya karena ada yang pengen makan di sini, termasuk kita bukan meja kecil tuh di ujung sini nih, kayak gitu Om. Tapi kita Tolong coba juga emang- pembayaran juga kalau bisa jangan mereka numpuk-numpuk gitu kan. Iya. Misalnya lagi rame. Bayaran kita yang nyamperin ke meja. Iya, mudah-mudahan rame terus kan ya. Amin. Jadi kalau bisa jangan numpuk lah. Bila perlu kasirnya datengin aja mau bayar. Iya, Udah bisa dia datengin, tutup. datengin. Udah Bapak di situ aja saya ambil Iya. uangnya. Jangan dia harus datang ke situ kan, ke tempat itu. Artinya kita siasati ya. Itu kita bisa siasatin semua itu. Meminimalisir. Pembatasan itu bisa kita akal-akalin kok. Yang penting distancingnya ada